Hai, salam jumpa. Kembali lagi pelajaran matematika. Materi pertama kita adalah bilangan. Macam-macam bilangan, diantaranya bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat. Bilangan asli biasanya dimulai dari angka 1, berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti kalau kita sedang berhitung dalam baris. Kemudian bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat ada dua macam, yaitu bulat positif dan bulat negatif. Jika bulat positif tanpa ada tanda negatif, jadi langsung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya 800, 700 itu bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan bulat negatif berarti ada tanda negatifnya, misalnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, negatif 70, negatif 69, itu adalah bilangan bulat negatif. Kemudian dalam operasi bilangan terdapat beberapa macam. Sudah pernah kalian tahu bahwa operasi bilangan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di antara sifat operasi penjumlahan yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif itu bisa dibolak-balik, yaitu misalkan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 2 ditambah 3 akan sama dengan 3 ditambah 2. Itu sifat komutatif. Kemudian ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif yaitu pengelompokan. A ditambah B dalam kurung ditambah C akan sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contohnya misalkan dalam kurung ya, 2 ditambah 3 berapa? 5, kemudian ditambah 4. Akan sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. Artinya yang sebelah kiri tadi 2 tambah 3 berapa? 5. 5 ditambah 4, 9. Yang sebelah kanan 2 ditambah 3 ditambah 4 dulu. 3 ditambah 4, 7. 2 tambah 7, 9. Akan sama. Itu adalah sifat asosiatif. Kemudian di dalam sifat operasi perkalian juga sama. Ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif. Sifat komutatif boleh bolak-balik, misalkan A kali B sama dengan B kali A. Contohnya kalau misalkan 3 kali 4, 12. 4 kali 3, 12. Itu adalah sifat komutatif. Kemudian ada sifat asosiatif, sama seperti tadi pengelompokan. 2 kali 3, kemudian dikalikan 4 akan sama jika dikerjakan 2, kemudian 3 kali 4 dilakukan terlebih dahulu. Di sini bisa diketahui 2 kali 3, 6, 6 kali 4, ya betul, akan sama dengan 2 kali 3 kali 4, berarti 2 kali 12, sama kan? Ya. Kemudian sifat yang berikutnya yaitu sifat distributif. Sifat distributif A kali B tambah C akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Atau jika dia pengurangan, maka A kali B dikurang C akan sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Kita lihat contohnya. Misalkan 2 kali 3 ditambah 4. Ini bilangan mudah. Kita simpan dulu yang ruas kiri. 2 kali 3 ditambah 4 dikerjakan dulu. 3 tambah 4, 7. 7 kali 2, 2 kali 7. Ya, terus kita kerjakan yang sebelah kanan. 2 dikalikan 3 ditambah 2 dikalikan 4. Coba hitung, hasilnya akan sama. Kalau di pengurangan, maka contohnya 3 kali 5 dikurang 4 akan sama dengan 3 kali 5 dikurangi 3 kali 4. 3 kali 5 dikurang 4, 1. Hasilnya akan 3. Kemudian ruas kanan
3 kali 5, 15. Dikurangi 3 kali 4, 12. Hasilnya adalah sama, yaitu 3. Oke. Prinsip perkalian, apabila bilangan itu positif dikalikan positif, hasilnya ya positif. Apabila bilangannya itu positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Apabila bilangannya negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Apabila bilangannya negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Diingat, apabila dia sejenis positif-positif atau negatif kali negatif, hasilnya positif. Tapi bila berlawanan jenis, negatif kali positif atau positif kali negatif, tentu hasilnya ya negatif. Oke, bisa? Lanjut. Selanjutnya adalah bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan bulat positif yang hanya punya 2 faktor, yaitu angka 1, bilangan 1, dan bilangan itu sendiri. Di antara bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kenapa 9 bukan bilangan prima? Karena 9 memiliki faktor 1, 3, dan 9. Kenapa 3? Karena 3 kali 3 adalah 9, beda dengan 7. 1 kali 7, ada lagi bilangan yang bisa dikalikan hasilnya 7? 2 kali berapa hasilnya 7? Tidak bisa, itu ciri dari bilangan prima. Urutan operasi bilangan yaitu apabila dia perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya 2 ditambah 3 kali 4, maka yang dikerjakan adalah perkaliannya dulu. 3 kali 4 berapa? Simpan, baru ditambahkan dengan 2 ditambah hasilnya 3 kali 4. Nah, taruh jawabannya di bukumu. Taruh di bukumu, tulis ya, catat. Yang kedua, apabila berjajar 12 dibagi 3 dikali 2. Karena perkalian dan pembagian di situ dalam satu bilangan, dalam satu ini ya, maka dikerjakan berurutan. Dia tidak ada penjumlahan, tidak ada pengurangan, dia derajatnya sama. Jadi dikerjakan dari depan. Kemudian 12 kali 3 ditambah 6 dibagi 3, maka derajatnya yang paling tinggi siapa? Perkalian dan pembagian. Maka 12-nya dikalikan 3 terlebih dahulu, hitung. Cepat. Nah, kemudian ditambah 6-nya dibagi 3 dulu. Hasil dari 12 dikali 3 baru ditambahkan dengan hasil dari 6 dibagi 3. Berapa hasilnya? Tulis di buku. Oke? Lanjut. 5 ditambah 3, dalam kurung ya itu ya, dikalikan 2 ditambah 4. Ketika dikurung, maka penjumlahan dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. 5 ditambah 3, ya, kali hasil perkalian, hasil penjumlahan dari 2 ditambah 4. Ya, betul, berarti hasil dari 5 tambah 3 dikalikan hasil dari 2 ditambah 4. Oke, bisa? Tulis di buku. Angkanya sama, tapi tanpa kurung. Apabila tidak ada kurungannya, berarti dikerjakan yang perkaliannya dulu. Mana? 3 kali 2 dikerjakan dulu, 3 kali 2, oke, sudah tahu hasilnya 3 kali 2? Ya, baru dioperasikan lagi. 5 ditambah hasilnya 2 kali 3 tadi, baru ditambah 4. Oke, catat di buku. Nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Dah.